Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Dewa Pembunuh. Bab 13. Melihat Qin Ming selesai mengumpulkan dan memenangkan hampir 20.000 yuan, sudut mulut pemuda itu bergerak-gerak dan wajahnya berubah jelek, seolah-olah uang aslinya telah dimasukkan ke dalam saku orang lain, dan dia merasakan sakit hati dan sakit fisik. Saya sangat beruntung hari ini. Saya memenangkan total 18.000-6.000. Qin Ming tertawa keras dan menoleh ke arah Sialan, hanya untuk melihatnya dengan ekspresi aneh. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu memenangkan hadiahnya? Saudara Qin, saya rasa saya memenangkan 100.000. Sialan menghabiskan 10 yuan dan memenangkan hadiah utama 100.000. Kejutan datang begitu tiba-tiba sehingga dia tidak dapat mempercayai matanya dan melihat lagi dan lagi. Menghitung lagi dan lagi. 100.000. Pemuda penjual tiket lotre itu berseru, "Cantik, apakah kamu membacanya kan? Kamu benar-benar memenangkan 100.000. Bawalah tiket lotre itu dan biarkan aku melihatnya. Kamu tidak perlu menonton ini." Pemuda penjual tiket lotre mengulurkan tangannya untuk mengambil tiket gosok di tangan Sialan, tapi Qin Ming memblokirnya terlebih dahulu. "Pertama, saya akan menguangkan hadiah yang saya menangkan." Pemuda penjual tiket lotre dengan canggung menarik lengannya, tetapi matanya membelalak saat dia melihat dengan penuh semangat tiket lotre di tangan Sialan. "Oke, berhentilah mencari. Jika kamu melihatnya lagi, kamu tidak bisa menariknya keluar. Pergi dan tukarkan hadiahnya untukku." Qin Ming mengangkat tangannya untuk menghalangi pandangan pemuda yang menjual tiket lotre dan mendesak. Pemuda penjual tiket lotre dengan enggan mengalihkan pandangannya, hadiah lebih dari 10.000 yuan perlu ditukarkan di pusat lotre. Yang lain dapat ditebus di sini, tetapi Anda menang terlalu banyak, dan toko tidak punya uang sebanyak itu saat ini. Kalian tunggu sebentar lagi, saya akan minta bos untuk mengambilkan uangnya. Setelah mengatakan itu, pemuda yang menjual tiket lotre kembali ke toko dan memberitahu bosnya. Dia diam-diam membuat panggilan telepon sementara Qin Ming tidak memperhatikan. "Saudara Qin, menurutmu apakah aku memenangkan hadiah besar?" Sialan mengangkat tiket lotre di tangannya dan berkata dengan penuh semangat. Qin Ming meliriknya beberapa kali, mengangguk dan tersenyum, "Ini benar-benar 100.000, selamat, Anda lebih beruntung daripada saya. Saya mendapat manfaat dari Anda. Kalau tidak, di mana saya bisa memenangkan hadiah besar? Ketika saya pergi ke pusat lotre untuk mengumpulkan uang, saya akan membagi setengahnya dengan Anda." Meskipun Sialan masih terkejut karena memenangkannya hadiahnya, dia tidak kehilangan akal, apalagi mengambilnya untuk dirinya sendiri. Qin Ming menggelengkan kepalanya berulang kali dan ekspresinya menjadi serius. "Sudah kubilang sebelumnya bahwa hadiah kemenangan adalah milikmu. Aku selalu mengatakan yang sebenarnya, meludah, dan aku tidak akan memberimu setengah sen pun. Jangan menjebakku untuk bersikap tidak baik dan tidak adil. Apakah ini seserius yang kamu katakan?" Melihat penolakan keras Qin Ming, Sialan berhenti menyebutkannya. Dia juga sangat membutuhkan uang, jadi dia diam-diam mencatat bantuan ini dan akan membayarnya kembali di masa depan. Senyuman lucu muncul di sudut bibir Qin Ming, dan dia bergumam di dalam hatinya, "Anggap saja uang ini sebagai kompensasi karena telah menyinggung Anda secara tidak sengaja." Setelah menunggu setengah jam, Qin Ming mendapatkan hadiahnya, dan kemudian bersiap untuk naik taksi ke pusat lotre bersama Sialan untuk mengklaim hadiahnya. Ketika mereka berdua sedang berdiri di pinggir jalan menunggu taksi, seorang pria berpenampilan seram tiba-tiba bergegas menghampiri mereka. Dengan mata serakah, dia meraih tas Sialan. Namun, sebelum tangannya menyentuh tas Sialan, dia tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk di tulang rusuknya. Dia terbang ke samping dan jatuh dengan keras ke tanah. Sialan terkejut, "Apa yang terjadi?" "Seorang pria buta ingin mencuri tasmu." Qin Ming melihatnya. Pria yang meratap itu tersenyum dingin. Orang ini telah berkeliaran di sekitar area itu selama 5 menit, dan Qin Ming telah memperhatikannya. "Oh tidak, siapapun saudara yang berani memukulku, tolong kelilingi aku." Suara tiba-tiba dan arogan terdengar, dan 4 atau 5 orang yang bersama pria yang merampas tas itu mengelilinginya dengan agresif. Pemimpinnya sedikit lebih gemuk, memiliki sepasang mata segitiga, dan memiliki wajah yang garang. Sekilas, dia bukanlah orang yang baik. "Apa yang ingin kamu lakukan?" Sialan sedikit takut dan tanpa sadar memeluk tasnya erat-erat dan mendekati Qin Ming. "Apa yang kamu lakukan?" Pemimpin pria itu berkata dengan tatapan tajam di matanya, "Anak ini memukuli adikku. Sebagai kakak laki-laki tertua, tentu saja aku ingin mencari keadilan bagi kakakku, mengganti biaya pengobatan kakakku, dan dengan tulus meminta maaf kepada saudaraku. Masalah ini akan selesai, jika tidak, kalian berdua tidak akan bisa keluar dari jalan ini. Katakan padaku, berapa banyak kompensasi yang kamu ingin aku bayar?" Qin Ming bertanya dengan tenang. "Tidak banyak, hanya 120.000 yuan. Anda tidak bisa berbuat lebih sedikit." Pemimpinnya mengira Qin Ming takut dan menjadi lebih sombong. "Bayar, bayar cepat, jika kamu tidak berani membayar, aku akan mematahkan kaki anjingmu." Beberapa kaki tangan lainnya berteriak satu demi satu.
Mereka memandang sialan yang cantik dan terus menelan air liur, seperti serigala ganas yang ingin membunuh sialan, makanlah ke dalam perutmu. 20.000, kamu benar-benar tahu cara memintanya. Qin Ming tidak bisa menahan cibiran, dan menatap tajam ke arah pemuda yang menjual tiket lotre tidak jauh dari sana. Dia dan sialan memenangkan bonus total hampir 120.000 yuan, dan para gangster ini menginginkan kompensasi tepat sebesar 120.000 yuan. Tidak ada kebetulan seperti itu di dunia. Pemuda yang menjual tiket lotre pasti serakah dan membawa para gangster ini untuk mencuri uang. Pemerasan. Bab 14. Pemuda yang menjual tiket lotre juga melihat ke arah Qin Ming, dan mata mereka bertemu dari kejauhan. Dia merasa mata Qin Ming sangat tajam, dan dia gemetar tanpa sadar, dan buru-buru berbalik dan pergi ke toko lotre. Berhenti bicara omong kosong, segera bayar 120.000 yuan. Pemimpin pria itu mendesak dengan arogan. Dia khawatir polisi akan tertarik seiring berjalannya waktu, dan dalam hal ini, dia akan kehilangan kesempatan untuk menghasilkan banyak uang. Saya butuh uang, tetapi saya tidak memilikinya. Mari kita cari cara lain untuk menyelesaikannya. Qin Ming tampak sombong dan sama sekali tidak menganggap serius beberapa hooligan di sekitarnya. Jika kamu tidak berani memberikannya, aku akan membunuhmu. Pemimpin itu mengancam dengan keras, melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin, saudara-saudara, ambil tindakan dan beri dia pelajaran dulu. Begitu pria itu selesai berbicara, Qin Ming memimpin dan menendang kaki kanannya secepat kilat, diikuti dengan teriakan. Sialan hanya berkedip beberapa kali, dan semua gangster di sekitarnya jatuh ke tanah, termasuk pemimpinnya. Ini, saudara Qin sangat kuat. Kamu membunuh saudara Hu dan gengnya hanya dalam beberapa detik. Apakah dia masih manusia? Pemuda yang bersembunyi di dekat pintu toko lotre menghirup udara dingin dan sangat ketakutan hingga dia berbalik. Dan masuk ke dalam, karena takut Qin Ming akan datang menemuinya dalam masalah. Aku bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan, tapi aku masih ingin merampoknya. Aku akan menghajarnya sampai mati di tempat. Qin Ming menendang orang terkemuka itu lagi, dan kemudian tidak repot-repot melihat pada bajingan yang terbaring di tanah dan meratap, lalu berjalan pergi bersama sialan. Saudara Qin, tendangan yang baru saja kamu lakukan itu sangat bagus. Pernahkah kamu belajar kungfu? Idola. Ketika saya masih seorang pelaut, saya mempelajari beberapa trik untuk mempersiapkan diri menghadapi bajak laut, tapi sayangnya saya tidak pernah bertemu mereka. Lelukonmu itu sangat buruk. Sialan memutar matanya. Dia beruntung tidak bertemu dengan bajak laut. Meskipun hari ini adalah hari Sabtu, pusat penukaran lotre masih berfungsi, dan Qin Ming serta sialan menukarkan hadiah mereka dengan lancar. Setelah dikurangi pajak penghasilan pribadi sebesar 20%, Qin Ming memiliki 8.000 lebih di sakunya, dan sialan memiliki 8.000 lebih. Saudara Qin, bisakah kamu membantuku? Sialan memohon sambil berjalan keluar dari pusat lotre. Katakan padaku, apa bantuannya? Aku akan membantumu jika aku bisa. Jika kamu mengizinkan aku membantumu membelanjakan bonusnya, lupakan saja. Tidak. Aku tidak tega menghabiskan uang ini. Suasana hati sialan tiba-tiba menjadi tertekan, tolong temani aku pulang. Aku ingin memberikan uang ini kepada ayahku dan membiarkan dia melunasi utangnya. Jangan bilang saya memenangkan lotre, katakan saja Anda meminjamkan uang kepada saya. Qin Ming langsung setuju, tidak masalah. Keduanya naik taksi lain dan tiba di sebuah rumah yang dibongkar di distrik Beicheng lebih dari 40 menit kemudian. Tempat ini beberapa kali lebih kotor daripada komunitas lama tempat tinggal Qin Ming. Segala jenis sampah rumah tangga menumpuk sembarangan di pinggir jalan. Karena cuaca panas di awal musim panas, lalat berdengung dan mengeluarkan gelombang bau yang menjijikkan. Kata, demilitarisasi, yang tersapu hujan dan menjadi kabur terlihat di mana-mana di dinding. Ikat kepala sialan. Jalannya tidak panjang dan kami berhenti di depan sebuah bungalow yang bobrok dan rendah. Dia berkata dengan malu-malu, disinilah ayahku tinggal. Cukup berantakan, jadi aku tidak akan mengajakmu duduk di rumah. Qin Ming mengangkat bahu acuh tak acuh, tidak apa-apa, berdiri saja dan berolahraga. Xiaolan, apakah kamu kembali? Mengikuti kata-kata itu, seorang pria kurus bungkuk dengan rambut acak-acakan dan janggut yang tidak dicukur keluar dari bungalow bobrok. Menurut usia Xiaolan, ayahnya tidak lebih dari 50 tahun, tetapi dia tampak tua, hampir seperti pria berusia 60 tahun. Ayah. Wajah Xiaolan tiba-tiba menjadi dingin ketika dia melihat ayahnya, seolah dia tidak baik. Xiaolan, kamu akhirnya bersedia datang menemuiku. Apakah kamu punya uang? Aku belum makan selama 3 hari dan aku mati kelaparan. Saat dia mengatakan itu, Xia Donglin mengulurkan tangannya yang belum dicuci entah sudah berapa hari dan menyambarnya dengan kejam. Dia mengambil tas Sialan dan tidak sabar untuk membukanya. Karena berisi uang tunai 80.000 yuan, tas Sialan menggembung. Jika Qin Ming tidak bersamanya, dia tidak akan berani membawa begitu banyak uang. Ketika Xia Donglin melihat tumpukan rapi uang kertas merah di dalamnya, matanya tiba-tiba berubah menjadi hijau dan dia sangat bersemangat. Uang? Begitu banyak uang, semuanya untuk ayah. Aku tahu kamu adalah putri yang baik untuk ayah, dan kamu pasti tidak akan meninggalkanku sendirian seperti ibumu. Sialan memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil kembali tasnya dan memeluknya erat. Uang ini diberikan kepadamu,
Tetapi bukan untuk kamu belanjakan, tetapi untuk kamu melunasi hutang judi kamu. Bersambung.